dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang membawakan sebuah judul Automated Things. Nah, kelompok 3 tersendiri ada 4 anggota yang terdiri dari Robi, Baharudin, Yusuf, dan Aufa. Nah, kami di sini membawakan sebuah inovasi dalam penciptaan di sebuah wastafel otomatis. Next. Nah, latar belakangnya sendiri yaitu kita sudah mengetahui semuanya bahwa sekarang Indonesia sedang berduka karena wabah COVID-19. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa mempunyai kewajiban untuk menciptakan inovasi dalam melawan pandemi COVID-19. Menurut kami, inovasi itu tidak harus sesuatu yang besar. Dan ini adalah inovasi kecil kami, sebuah keran otomatis yang bisa dibuat di rumah sendiri, dan yang lebih penting, harganya terjangkau, yaitu kurang dari 100.000. Next. Nah, untuk tujuan kami cukup simpel, yaitu menghentikan penularan COVID-19 dengan cara meminimalisir kontak fisik. Contohnya seperti yang alat kami buat, yaitu wastafel otomatis menggunakan sensor jarak. Sehingga penyebaran virus corona bisa terhambat dan bahkan bisa terhenti karena alat kami. Tidak hanya itu, ada tujuan-tujuan lainnya, seperti memonitori pemakaian listrik. Untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh teman saya pada saat demo alatnya nanti. Next. Untuk alat dan bahannya tersendiri yaitu ada 10 buah. Tapi di sini ada 3 bahan utama, yaitu sensor HCSR04, solenoid valve, dan yang terakhir node MCU. Next. Untuk sensornya sendiri, kami memakai sensor HCSR04, yaitu sebuah sensor ultrasonik yang biasanya digunakan untuk mengukur jarak antara penghalang dan sensor itu sendiri. Nah, kebetulan juga sensor ini banyak ditemukan dan dijual di toko-toko elektronik, terutama di daerah Surabaya. Nah, ketelitian yang dimiliki oleh sensor ini yaitu mencapai 2 cm sampai dengan 4,5 meter. Next. Nah, untuk kerannya sendiri, kami memakai solenoid valve. Nah, keran ini kenapa kami pakai? Karena keran ini mendukung sebuah tipe on-off-nya menggunakan elektromekanik, sehingga bisa kita kontrol menggunakan arus listrik yang kita program di alatnya nanti. Next. Nah, untuk cara kerjanya cukup simpel, yaitu yang pertama, keran yang mendukung elektromekanik kita gunakan sehingga bisa kita gunakan untuk buka tutup kerannya, diatur menggunakan arus listrik. Nah, setelah itu sensor HCSR04, yaitu sensor ultrasonik, digunakan untuk membaca jarak antara tangan dengan sensor tersebut. Jika sensornya memenuhi threshold, itu jarak di bawah 15 cm, maka program akan membuka kerannya. Itu di looping terus sampai si usernya nanti selesai melakukan cuci tangan, yang otomatis kerannya akan menutup karena tidak memenuhi threshold. Next. Lalu ini adalah flowchart yang kami gunakan, yaitu yang pertama untuk inputnya kami mengambil dari HCSR04 untuk mengambil jarak dari tangan kita ke sensornya. Lalu apakah jarak tangan kita itu kurang dari 15 cm? Jika kurang dari 15 cm, maka valvenya akan menyala. Jika jaraknya tidak kurang dari 15 cm, maka valvenya tetap akan menutup dan kerannya tetap akan mati.
Lalu ini untuk data blok diagramnya, yang pertama dari HCSR 04 dilakukan publishing menggunakan Node MCU. Pada waktu yang bersamaan, Node MCU-nya mengirim sinyal ke valve dan broker. Lalu ketika valve-nya mendapatkan sinyal, jika kurang dari 15 cm, maka kerannya akan terbuka sehingga selang mengalirkan air. Lalu untuk yang brokernya sendiri, alurnya kami menggunakan broker publik yang bernama MQTT. Berwebsite mqtt.eclipseproject.io. Lalu selanjutnya dikirim ke subscriber yang mana itu adalah PC atau laptop, lalu dilanjutkan ke database localhost, lalu ditampilkan pada dashboard HTML. Untuk MQTT seperti yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu menggunakan broker publik yang memiliki website mqtt.eclipseprojects.io. Lalu ini untuk program publisher-nya, kami menggunakan SSID ini, yaitu nama WiFi yang kami gunakan, di mana WiFi-nya yaitu Robi.2 tutup kurung, lalu untuk passwordnya 1-9, lalu untuk MQTT brokernya yaitu mqtt.eclipseprojects.io menggunakan port 1883. Untuk publish-nya sendiri kami menggunakan topik yang bernama MQTT JSN. Selanjutnya untuk subscriber-nya, kami sudah membuat database yaitu JSN, lalu hostnya lokal atau 127.0.0.1, lalu untuk passwordnya 1-6, usernya yaitu root. Selanjutnya untuk yang brokernya sama seperti tadi, yaitu mqtt.eclipseprojects.io menggunakan topik MQTT JSN. Lalu untuk selanjutnya data yang telah diterima nanti dieksekusi kepada database, sehingga setiap kali ada data yang masuk dari publisher, maka akan disimpan ke dalam database, yaitu dengan cara insert into data jarak dengan nilai yang sudah didapatkan dari message. Lalu selanjutnya adalah demo alat yang akan diperagakan oleh teman kami, yaitu Robi dan Aufa. Silakan. Baik. Nah, ini untuk demonya, yaitu ini rangkaiannya ada sensor HCSR 04 yang dihubungkan langsung menggunakan kabel jumper ke node MCU-nya. Nah, ini rangkaiannya ada breadboard, ada diode, transistor, resistor 1K ohm atau 1000 ohm, dan butuh baterai juga untuk power solenoid valve-nya. Nah, untuk sumber airnya menggunakan botol minum karena tidak memungkinkan dihubungkan langsung dengan sumber keran pipa air yang sebenarnya. Nah, cara kerjanya yaitu apabila sensor mendeteksi jarak objek kurang dari 15 cm, maka airnya akan keluar. Katup dari solenoid valve akan terbuka. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat airnya menetes. Nah, airnya menetes. Nah, apabila lebih dari 15 cm, maka akan berhenti. Seperti ini. Nah, coba akan saya ulangi, saya dekatkan lagi. Nah, menetes lagi. Nah, tetesannya tidak begitu kencang karena sumbernya yaitu botol air biasa. Nah, seperti ini. Nah, airnya berhenti. Nah,
data-data dari sensor ini kemudian akan dikirimkan ke broker dipublish melalui node MCU-nya. Nah, berikut ini adalah serial monitornya. Izin share screen untuk serial monitor. Izin share screen. Nah, ini adalah data yang dipublish setiap detiknya. Nah, data kemudian akan di-subscribe oleh saudara Aufa untuk ditampilkan pada dashboard-nya, sehingga bisa dimonitoring. Nah, bisa dilanjutkan untuk ditunjukkan oleh saudara Aufa. Oke, terima kasih, Robi. Di sini adalah bagian dari subscriber dari MQTT yang sudah dijalankan. Yang pertama dalam menjalankan script yang tadi dijelaskan oleh Yusuf, yaitu merupakan MQTT subscriber-nya. Di sini MQTT subscriber itu tidak hanya menerima data saja, dia juga mengirimkan data tersebut dan memasukkannya ke dalam database. Mungkin Robi bisa minta tolong untuk mendekatkan tangannya ke sensor agar terlihat. Nah, di sini lihat pada saat Robi mendekatkan tangannya ke sensor, maka jaraknya akan segera dikirim melalui MQTT. Jarak ini dalam format cm, itu. Oke, kita stop dulu. Instruksi sebentar, saudara Aufa belum terlihat share screen-nya. Oh, sorry. Oke. Masih loading seperti ini. Nah, oke, sudah kelihatan. Saya ulangi lagi saja ya. Yang pertama adalah berikut adalah sisi dari subscriber-nya. Nah, di sini terlihat berapa jarak yang dibaca oleh sensor. Jarak ini dalam bentuk sentimeter. Mungkin Robi bisa minta tolong untuk mendekatkan tangannya. Nah, di sini terlihat apabila ada setter membaca kalau ada jarak dekat, maka dia akan menunjukkan value yang dekat juga. Seperti itu. Mungkin agak dijauhkan. Oke, ini sudah 26, 25 dan R-nya akan mati. Seperti itu. Sedangkan untuk source code-nya sendiri, terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah setting MQTT broker-nya, yaitu menggunakan MQTT public. Kenapa kok menggunakan MQTT public? Karena tempat alat dan server untuk menerimanya berbeda tempat, sehingga terpaksa menggunakan MQTT public. Kemudian untuk topik kita menggunakan MQTT JSN. Kemudian untuk kliennya sendiri, sebenarnya ID klien ini bebas, kita menggunakan syarat PUBIS. Seperti itu. Berikutnya ini adalah konfigurasi database, melakukan koneksi ke dalam database, dan di sini adalah memformat message yang darinya berupa byte menjadi format UTF-8, itu format string yang biasa, sehingga bisa dimasukkan menggunakan insert into SQL seperti biasa. Melakukan loop dan strip seperti itu. Kemudian di sini kita membuat dashboard simple. Dashboardnya terdiri dari total detik menyala, total daya terpakai, total detik menyala, total daya terpakai, kemudian berapa kali total menyala. Jadi selama percobaan kita mencobakan dari awal itu sensor menjauh, tangan jauh, kemudian menggunakan tangannya, kemudian menjauhkan lagi. Kemudian karena belum di share screen, melakukan dari sumber lagi, sehingga total menyala 2 kali, dan total detik menyala adalah 25. Dan total daya terpakai adalah 0,3 kWh, seperti itu. Mungkin Robi bisa minta tolong untuk mendekatkan tangannya kembali, agar mengetahui. Oh, sorry, sebentar. Sudah lagi.
Nah, di sini bisa melihat bahwa total menyala itu bertambah, dan total detik itu bertambah. Mungkin bisa jauhkan lagi. Oke, terima kasih. Nah, total detik menyala 41, total kWh adalah 0,5 kWh. Dan akan berhenti di situ. Untuk source code dari dashboard tersebut sebenarnya simple. Yang pertama adalah melakukan select keseluruhan data yang ada di dalam database. Kemudian menghitung apabila terdapat jarak yang kurang dari 15, sama seperti yang ada di NodeMCU, maka dia akan otomatis menambahkan detik. Kenapa kok bisa langsung menambahkan detik? Karena NodeMCU disetting memiliki delay 1 detik, sehingga saya bisa langsung menghitung bahwa setiap data yang masuk itu adalah 1 second. Seperti itu. Kemudian untuk menghitung KW-nya dikali 12. 12 ini karena solenoid valve yang kita pakai merupakan 12 volt, kemudian dibagi 1000 sebagai kWh. Kemudian adalah tampilannya, yang ini adalah card yang bagian atas, kemudian ini adalah tabel yang di sebelah bawah. Seperti itu. Mungkin cukup untuk demo data, saya serahkan kembali ke Bahar dan Yusuf. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk saudara Aufa. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan maupun kekurangan kata, kami ucapkan mohon maaf. Bila ada masukan, bisa langsung kontak ke kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.